wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, dengan tidak memandangkan kata-kata mukadimah, kami di sini sebagai kelompok 6 ingin melaksanakan tugas matematika kami dari dosen pengampunya Ibu Alinis MPD. Dengan materi pertama yang disampaikan oleh saya sendiri. Nah, oke teman-teman, sekarang kita mempelajari tentang sudut. Nah, yang pertama itu ada persegi. Persegi ini memiliki 4 sudut. 4 sudutnya itu dari sini. Ini namanya sudut. Ini namanya sudut. Nah, kenapa dia bisa sudut? Karena ini menyatu antara sisi yang sini, sisi yang tinggi dan sisi yang lurus. Nah, itu namanya sudut. Nah, di sini yang kedua ada persegi panjang. Persegi panjang ini juga memiliki 4 sudut. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk yang ketiga, ini ada segitiga. Segitiga ini memiliki berapa sudut? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, jadi segitiga ini memiliki 3 sudut. Untuk yang keempat ada lingkaran jarum jam. Pasti teman-teman semuanya udah tahu jarum jam gimana kan? Nah, bagi yang belum tahu, jarum jam itu kayak gini. Ini namanya jam. Nah, ini namanya jam. Nah, besaran sudutnya dari jam 12 ke jam 3 ini itu dinamakan sudut. Nah, besar sudut ini adalah 90 derajat Celcius. Nah, untuk besaran sudutnya ini adalah 90 derajat. Untuk materi yang kedua, kita membahas ciri-ciri bangun datar. Untuk bangun datar yang pertama, itu ada sudut tumpul. Nah, besaran sudut tumpul ini lebih dari 90. Kenapa kita bisa tahu besar sudut ini lebih dari 90? Kita bisa menghitung ini dengan busur. Untuk yang kedua, itu ada sudut lancip. Besarnya kurang dari 90. Nah, untuk sudutnya itu yang ini kita juga bisa menghitungnya dengan busur. Untuk yang ketiga, itu ada sudut siku-siku. Besarnya 90 derajat. Sudutnya itu yang ini, kita juga bisa menghitung ini dengan busur. Untuk yang keempat, itu ada sudut lurus. Kan teman-teman semuanya tahu kan, jadi lihat ini tuh lurus kayak gini dia. Nah, untuk besar sudut lurus ini itu adalah 180 derajat. Nah, untuk materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudari Intan Agnesia. Data adalah sekumpulan informasi atau fakta yang dituliskan menggunakan kata, kalimat, angka, gambar, atau simbol lainnya. Nah, yang pertama, mengumpulkan data. Data berikut menunjukkan hasil ulangan matematika kelas 5 SD Mekarsari. Cara menentukan hasil hasil ulangan matematika kelas 5 SD dengan cara memasukkannya ke dalam tabel tersebut. Nah, di sini ada nilai. Nilainya ada 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Nilai yang di sini kita mengambilnya yang dari sini. Kan di sini ada nilai 40, 50, 60, 70, 80, 90, dan 100. Nah, yang kedua ini nilai, ini turus frekuensi. Sebelum memasukkan bilangan ini ke turus, jadi turus itu adalah salah satu cara membuat hasil pengamatan dengan simbol. Setiap hasil pengamatan diwakili oleh simbol seperti angka ini, miring, atau seperti ini. Setiap kelompok berisi 5 garis, 4 garis tegak, dan 1 garis miring. Contohnya seperti ini. Nah, yang kedua di sini kan ada frekuensi di tabelnya. Jadi frekuensi adalah suatu bilangan yang menyatakan jumlah atau banyaknya suatu peristiwa atau bilangan tertentu terjadi. Nah, mari kita menghitung hasil ulangan matematika kelas 5 SD Mekarsari. Nilai 40. Mari kita hitung nilai 40 yang ada pada data berikut. 1, 2,
Nah, berarti ada 2. Frekuensinya 2. Nah, selanjutnya 50. Berapa siswa yang mendapatkan nilai 50? 1. Nah, yang mendapatkan nilai 50, 1 siswa. Frekuensinya angka 1. Siswa yang mendapatkan nilai 60. Mari kita hitung pada data di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 siswa mendapatkan nilai 60. Bilangan terusnya 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Jadi frekuensinya 5. Nah, selanjutnya yang mendapatkan nilai 70. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siswa yang mendapatkan nilai 7 ada 6 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Frekuensinya 6. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 80. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Frekuensinya 7. Nah, selanjutnya siswa yang mendapatkan nilai 90. Mari kita hitung pada data di sini. 1, 2, 3. Siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 3 orang. 1, 2, 3. Frekuensinya 3. Selanjutnya yang mendapatkan nilai 100. Mari kita hitung. Yang mendapatkan nilai 100 pada data di sini 1. Berarti yang mendapatkan nilai 100 1 orang. Frekuensinya 1. Nah, mari kita menentukan data dari hasil ulangan matematika kelas 5 SD Nekasari. Siswa yang mendapatkan nilai 40 ada berapa orang? Nah, siswa yang mendapatkan nilai 40 ada 2 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 50 ada 1 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 60 ada 5 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 6 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 7 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 3 orang. Yang terakhir, siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 1 orang. Jadi, nilai tertinggi pada hasil bilangan matematika adalah bilangan tertingginya yaitu 100. Nah, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai tertinggi? Kita lihat lagi ke tabel berikut. Siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, di sini kan ada nilai yang tertinggi. Dari data di sini kan cuma 100. Siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 1 orang. Jika siswa dengan nilai kurang dari 70 harus mengikuti remedi. Ada berapa siswa yang mengikuti remedi? Nah, di sini siswa yang ditanya kan ada berapa siswa. Jika siswa dengan nilai kurang dari 70 harus mengikuti remedi, maka ada berapa siswa yang mengikuti remedi? Nah, di sini kan nilainya 70. Yang kurang dari 70 ini Jadi nilai siswa yang kurang dari 70 itu ada 60, 50, dan 40. Jadi kita tambah berapa? 2 ditambah 1 ditambah 3. Nah, 2 tambah 1 3, 3 ditambah 5 jadi 8 orang. Jadi siswa yang mengikuti remedi ada 8 orang. Nah, untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh saudari Windy. Oke teman-teman, materi
pecahan. Pecahan adalah bilangan yang menyatakan bagian dari suatu keseluruhan yang ditulis dalam bentuk A per B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Oke, kita masuk pada perkalian bilangan. Yang pertama itu perkalian bilangan asli dengan pecahan. Cara mencari perkalian bilangan asli dengan pecahan ada dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan konsep penjumlahan berulang. Contohnya 2 dikali 1 per 5. Maksudnya adalah satunya ada 2 kali, maka 1 per 5 kali jadi ditambah 1 per 5. Pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Karena penyebutnya sama, maka kita turunkan. Jadi 2 dikali 1 per 5 adalah 2 per 5. Cara kedua yaitu menggunakan konsep mengalihkan langsung bilangan asli dengan pecahan. Contohnya 2 dikali 3 per 7 sama dengan 2 kita kalikan dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Maka 7 penyebutnya kita turunkan. Yang kedua yaitu perkalian pecahan dengan bilangan asli. Contohnya 4 per 10 dikali 50. 50 kita bagi dengan 10. Maka 4 dikali 5 sama dengan 20. Jadi hasil dari 4 per 10 dikali 50 adalah 20. Materi selanjutnya yaitu pembagian pecahan. Yang pertama, pembagian bilangan asli dengan pecahan. Contohnya 4 dibagi 2 per 3. Contohnya itu 4 dibagi 2 per 3 sama dengan 4. Kata bagi kita ganti menjadi kali. Pembilang dengan penyebut kita balik, di mana penyebut di atas, pembilang di bawah. 4 dikali 3 sama dengan 12 per 2. Jadi hasil dari 4 dibagi 2 per 3 adalah 12 per 2. Yang kedua, pembagian pecahan dengan bilangan asli. Contohnya 2 per 5 dibagi 5 sama dengan 2 per 5 bagi menjadi kali. Karena 5 ini bilangan asli, maka kita pecah menjadi bilangan pecahan. Maka menjadi 1 per 5. 2 dikali 1 sama dengan 2. 5 dikali 5 sama dengan 25. Jadi hasil dari 2 per 5 dibagi 5 adalah 2 per 25. Nah, untuk materi ketiga bagian yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Hamda. Baik, saya akan menjelaskan bilangan desimal. Yang pertama, mengubah pecahan menjadi desimal. Mengubah pecahan menjadi desimal. Contoh, Siti memiliki sebatang coklat yang dipotong menjadi 5 bagian. Sama besar, Siti makan 3 bagian. Berapa bagian coklat Siti dalam bentuk desimal? Contohnya, ini adalah coklat. Nah, dan bagian Siti
Jadi ini contoh coklatnya yang sudah dibikin sebagian batang. Dan ini juga bagian coklat yang dari Siti kita garisi 3 bagian. Nah, setelah itu Siti memakan 3/5 bagian dari coklat. Yang kedua, untuk mengubahnya menjadi desimal, kita bagi pembilangan 3 dengan penyebut 5. 3 bagi 5 sama dengan 0,6. Nah, jadi Siti memakan 0,6 bagian dari coklat. Yang kedua, Lanjut yaitu C, penerapan rasio. 1. Rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Contoh, pada bulan Juni, total penjualan bibit tanaman hias dan tanaman obat sebanyak 72 bibit. Rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman bibit dan tanaman obat adalah 4:5. Tanaman hias 4, tanaman obat 5, jadi total yang terjual 4 ditambah 5 sama dengan 9. Sementara tadi total semua keseluruhan yaitu 72. Dikali berapakah 9 ini agar hasilnya dapat menghasilkan 72? Ya, 9 dikali 8. 9 dikali 8 hasilnya 72. Bagaimana cara kita mengetahui berapa jumlah tanaman hias dan tanaman obat? Tadi tanaman hias dengan tanaman obat adalah 4:5. Tinggal kita kalikan saja, sama-sama dikali 8. 4 dikali 8 yaitu 32. Jadi jumlah tanaman hias ada 32 buah yang terjual. Sedangkan tanaman obat tadi 5. Kita kalikan juga dengan 8. 5 dikali 8 sama dengan 40. Jadi jenis tanaman yang paling banyak terjual adalah tanaman obat. Lanjut, yang kedua yaitu rasio pada durasi waktu. Contoh, hari ini Afri membantu ayahnya menanam beberapa bibit tanaman obat. Ada 6 jenis bibit tanaman obat yang akan ditanam di kebun belakang rumah. Waktu panen tanaman obat. Yang pertama, kumis ucik. Masa panennya 12 minggu. Yang kedua, lengkuas. Masa panennya 1,5 tahun atau sama dengan 18 bulan. Yang ketiga, jahe merah 3 bulan. Yang keempat, kencur 6 bulan. Sama dengan 0,5 per tahun. Buah merah 3 tahun. Sedangkan kemangi, waktu panennya ada 30 hari. A. Tanaman yang paling cepat panen adalah yaitu kemangi, hanya dalam waktu 30 hari. Sedangkan tanaman yang paling lambat untuk dipanen adalah buah merah, karena harus membutuhkan waktu 3 tahun agar bisa dipanen. Yang selanjutnya B, rasio jahe terhadap lengkuas dalam bulan. Jahe bisa dipanen dalam waktu 3 bulan, sementara lengkuas hanya bisa dipanen dalam kurun waktu 1,5 tahun atau sama dengan 18 bulan. Jadi, perbandingan rasio antara jahe terhadap lengkuas adalah 3:18. C. Rasio kencur terhadap lengkuas dalam kurun tahun. Kencur memerlukan waktu panen selama 6 bulan. 6 bulan itu sama dengan 0,5 tahun. Sementara lengkuas membutuhkan waktu masa panen yaitu 1,5 tahun. Jadi rasio antara kencur terhadap lengkuas adalah 0,5 banding 1,5. Yang terakhir, rasio jahe merah terhadap kumis kucing dalam kurun minggu. Jahe merah bisa dipanen dalam waktu 3 bulan atau sama dengan 13 minggu. Dan kumis kucing bisa kita panen dalam waktu 12 minggu. Jadi
Rasio antara jahe merah terhadap kumis kucing adalah 13:12. Oke, untuk materi keempat akan dibacakan oleh Saudari Vina. Di sini saya akan menjelaskan yaitu menyusun dan mengurai gabungan kubus dan balok. Yang pertama yaitu menyusun dan mengurai gabungan dari kubus. Pada gambar samping yaitu ada beberapa gambar kubus yang disusun secara bertumpuk seperti gambar di samping ini. Maka ini yang dinamakan menyusun. Yang kedua yaitu mengurai. Mengurai yaitu hasil dari penyusunan dari kubus tersebut yang diuraikan dan menjadi beberapa bagian kubus, yaitu ada 1, 2, 3. Maka ada 3 kubus yang digunakan untuk menjadi satu bangunan. Yang kedua yaitu gabungan dari balok. Pada gambar di samping ini merupakan penyusunan dari beberapa balok. Ini bentuk dari penyusunannya. Dan yang kedua yaitu menguraikan. Menguraikan yaitu hasil dari penyusunan dari balok. Jadi ada 1, 2, 3. Maka ada 3 balok yang digunakan untuk menyusunnya. Selanjutnya yaitu visual spasial. Visual spasial itu cara kita melihat warna dari sisi-sisi kubus. Dilihat dari gambar kubus ini, ada beberapa sisinya yang diwarnai, yaitu ada warna merah, kuning, dan biru. Warna merah dapat dilihat dari sisi atas. Selanjutnya, yang warna kuning dapat kita lihat dari sisi kanan. Dan yang biru dapat kita lihat dari sisi depan. Yaitu menentukan lokasi. Pada sumbu mendatar diberi kode huruf abjad. Dan sumbu tegak diberi kode bilangan setiap potongan garis. Setiap potongan garis vertikal dan horizontal disebut potongan garis yang berpotongan. Contohnya seperti titik A berada di 4 dan titik B berada di E2. Maka patokan dari A ini yaitu letak posisi A ini yaitu ada di abjad A. Maka kita tulis A dan sumbu tegaknya yaitu berada di angka 2. Maka dituliskan jadi E,2. Selanjutnya yaitu menentukan jalur dan jarak antara 2 titik. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu jalur yang didahului 2 titik, yaitu antara bank dan pasar. Maka jarak bank ke pasar yaitu 2 dan 4. Dari mana kita tahu jarak mereka itu 2 dan 4, yaitu yang pertama kita lihat dari bank. Bank kita lihat dari kotaknya. Maka dari bank ke pasar ini kita hitung secara ke bawah. Maka kita hitung 1, 2. Maka bank ada 2 kotak ke bawah. Dan pasar kita hitung ada 1, 2, 3, 4. Maka pasar 4 kotak ke samping. Yang selanjutnya yaitu menentukan jarak antara 2 titik, yaitu antara titik bank yaitu di titik koordinat F,4 dan rumah sakit di titik koordinat D,2. Maka untuk menentukan berapa peta jarak antara 2 titik ini, kita lihat dari sumbu mendatarnya. Jarak dari B ke F yaitu 3 kotak. 1, 2, 3. Selanjutnya kita lihat dari sumbu tegaknya. Jarak dari 2 ke 4 yaitu 1 kotak. Maka jarak antara 2 titik bank dan rumah sakit yaitu kita tambahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka jarak antara mereka itu 4 peta.
Nah, dan untuk materi kelima yang akan dibacakan oleh Saudari Fauza. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang peluang. Seperti yang kalian ketahui, setiap harinya kalian sering memprediksi apa yang akan terjadi. Seperti hari ini kalian akan memprediksi apakah hari ini turun hujan supaya bisa menyiapkan payung sebelum memulai perjalanan keluar. Jadi, materi peluang adalah perhitungan tentang seberapa mungkin terjadinya suatu kejadian. Suatu kejadian dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Seperti yang pertama, tidak mungkin, kurang mungkin, mungkin, sangat mungkin, dan pasti. Dan adapun contoh peluang membandingkan peluang dalam permainan. Seperti contohnya saat melempar koin, peluang kalian untuk menang lebih besar karena hanya ada 2 kemungkinan kejadiannya itu. Contohnya ini peluang menang dan ini peluang kalah. Jadi ada 2 kemungkinan kejadian. Istilah dalam peluang yang pertama itu adalah ruang sampel. Pengertiannya yaitu himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Ruang sampel ini ditandai dengan huruf F. Yang kedua adalah titik sampel. Titik sampel ini adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Yang ketiga ada kejadian. Kejadian ini adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Adapun rumusnya yang pertama itu PA sama dengan NA per NS. Keterangannya itu PA adalah peluang yang diharapkan. Yang diharapkan. Sedangkan NA banyak kejadian A. Dan NS jumlah ruang sampel. S ini kepanjangannya sampel ya guys. Adapun contoh soalnya yang sudah saya tulis itu sebuah kotak berisi 10 bola kuning dan 8 bola hijau dan 6 bola biru. Jika sebuah bola diambil secara acak, peluang terambil bola hijau adalah, kita tulis dulu diketahuinya 10 bola kuning, 8 bola hijau, dan 6 bola biru. 6 bola biru. Kita jumlahkan 10 ditambah 8, 18 ditambah 6, 14. 24. Jadi totalnya adalah 24 bola. Jadi NF-nya adalah sama dengan seperti yang sudah saya buat rumus, maka kita menyontoh rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS. PA NA-nya itu terambil, NA-nya peluang terambilnya bola hijau. Bola hijau ada berapa? Ada 8. Maka NA-nya yaitu 8. Sedangkan NS-nya ada total jumlah bola ada 24. Maka NS-nya adalah 24. Maka kita bagi sama dengan 8 ini bisa kita bagi 1. Maka 1/3. Maka hasil dari peluang terambil bola hijau adalah 1/3. Contoh kedua yaitu dalam pemilihan OSIS terdapat 5 kandidat, 3 di antara laki-laki.
peluang terpilihnya ketua OSIS wanita adalah, maka kita buat ketanggungan dulu. NS-nya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. 3 diantaranya laki-laki, maka 5 dikurang 3 sama dengan 2. Jadi kita masukkan rumus pada kita masukkan rumusnya, yaitu rumusnya PA sama dengan NA per NS. Kita buat NA nya tadi ada berapa? Ada 2, maka kita tulis 2, dan NS-nya ada 8. Maka tulis PA sama dengan NA per NS. Maka NA-nya ada 2 kita masukkan per 8, NS-nya ada 8. Maka hasilnya 1/4. Jadi peluang terpilihnya ketua OSIS wanita adalah 1/4. Dan terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.